Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini saya akan lanjutkan sebagaimana kajian minggu ketiga kitab Riyadhus Shalihin yang akan mengambil bab 301 yang berjudul Babun Nahyi Anit Taklif, bab larangan membebani. Qala Allah Ta'ala, Qul ma as'alukum alaihi min ajri wa ma ana minal mutakallifin. Shadaqallahu azim. Katakanlah, ma as'alukum alaihi min ajrin. Aku tidak akan sama sekali meminta upah atas dakwahku. Wa ma ana minal mutakalifin, karena aku bukan bagian dari orang yang suka membebani. Para hadirin rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bahwa baginda Nabi Muhammad SAW itu memiliki ciri di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Di dalam Al-Quran bukan hanya ini saja, yaitu surat Shad ayat 86, tetapi juga tertera di dalam berbagai ayat bahwa Rasul adalah seorang nabi yang tidak menginginkan beban penderitaan kepada umatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum ajijun 'alaihi ma anittum. Kalimat ma'anitum di situ dimanai bahwasanya beliau merasa khawatir, merasa keberatan apabila kalian itu kita semua umatnya mendapatkan beban yang tidak bisa dipikul, aturan yang tidak bisa dilaksanakan karena terlalu berat. Dan alhamdulillah beliau pun bersabda, ad-dinu yusrun, agama ini mudah. Oleh karena itulah jangan dibuat eksklusif atau memberatkan kepada diri kita sendiri, karena memang sudah diberikan kemudahan-kemudahan. Banyak sekali juga hadis yang menguraikan bahwasanya beliau itu memang memiliki sikap yang tidak ingin membebankan. Ya, salah satunya adalah satu ibadah-ibadah yang dilaksanakan oleh beliau tidak diperkenankan, ada yang tidak dianjurkan untuk kita selaku umatnya, hanya sekedar disunatkan, tapi bagi beliau adalah merupakan satu kewajiban. Bahkan ada yang tidak boleh dilakukan oleh kita. Tahajud bagi beliau itu merupakan satu keharusan. Ya, jadi wa minal laili fatahazzad itu perintah bagi beliau yang akan dilaksanakan setiap malam. Tapi bagi kita selaku umatnya tidak merupakan kewajiban, hanya sebagai kesunahan. Ada lagi, kita lihat sholat taraweh. Sholat taraweh itu awalnya malam pertama, kedua, ketiga beliau laksanakan berjamaah. Nah, pada malam keempat beliau tidak lagi keluar untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah dengan para sahabatnya. Padahal sahabat sudah tambah banyak, tidak sebanyak malam pertama, kedua. Nah, kemudian subuh baru beliau datang, beliau mengatakan, khasyitu antufrodo alaikum fata'ajjazu, aku khawatir
Salat malam itu diwajibkan kepada kalian, yang nantinya kalian fata'azzaju tidak mampu melaksanakannya. Ya, makanya ini salah satu daripada bahwa beliau tidak ingin membebani kepada kita, kepada umatnya. Begitu juga salat duha, dalam berbagai riwayat beda-beda. Kalau riwayat Abu Hurairah, beliau mengatakan awsani khalili, kekasihku berwasiat kepadaku untuk melaksanakan sholat duha 2 rakaat. Ketika beliau sholat di, kata Siti Aisyah, Rasulullah SAW itu sholat 4 rakaat. Kemudian kata Ummi Hani, ya, melihat Rasulullah SAW sholat duha 8 rakaat. Beda-beda riwayat 2, 4, 8. Ya, tidak usah bingung dengan riwayat-riwayat tersebut. Itu justru memberikan sesuatu pesan kepada kita bahwa kita ini tidak dibebani untuk melaksanakan sholat duha harus 8 rakaat. Silahkan 4 rakaat, silahkan 2 rakaat. Mau riwayat mana dipakai? Mau Abu Hurairah 2 rakaat, Aisyah 4 rakaat, mau Ummi Hani yang 8 rakaat. Jangan sampai pakai Abu Jahal gitu ya. Abu Jahal enggak. Jadi jangan sampai tiga-tiganya nggak dipakai yang gitu. Ini merupakan suatu kenyataan bahwa beliau itu wama ana minal mutakallibin. Para hadirin rahimakumullah, ya. Nah, oleh karena itulah kita dengan firman Allah dan hadis tadi yang berbunyi nuhina anit taqallub, kami dilarang oleh Allah, kata Nabi, anit taqallubi, dari membebani. Nah, berarti di dalam urusan dunia ini, bahkan dalam ibadah pun, ya, kita tidak diperkenankan untuk membebani orang yang tidak mampu untuk melaksanakannya. Misal kita punya istri, kemampuannya terbatas, jangan disamakan dengan kemampuan kita. Genteng bocor, jangan suruh naik dia naik genteng, ya, kasihan perempuan. Kemudian motor kotor, mobil kotor, kehujanan, jangan suruh nyuci mobil, dia bagiannya bukan di situ, ya, walaupun dia kuat, walaupun dia bisa, ya. Nah, ini anak juga sama, ya, siapapun lah yang ada di sekitar kita, sekiranya dia tidak mampu untuk melaksanakan, jangan dibebani. Ada satu hadis dari Masruq qala dakhalna ala ahdi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Aku masuk, ya, ke Abdullah bin Mas'ud, kemudian dia berkata, ya ayuhan nas, man alima syai'an falyakul bihi. Barang siapa yang tahu sesuatu, hendaklah dia mengatakannya. Wa man lam ya'lam falyakul Allahu a'lam. Barang siapa yang tidak tahu, hendaklah dia mengatakan Allahu a'lam. Fa inna minal ilmi ayyakula lima la ya'lamu. Sebagian daripada ilmu, ya, sebagian dari orang yang berilmu juga, ketika orang itu ditanya tentang sesuatu yang tidak tahu, mengatakan Allahu a'lam. Qala Allah Ta'ala, Allah telah berfirman kepada nabinya, kul ma as'alukum alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakallibin. Rawahul Bukhari. Hadis riwayat Bukhari ini oleh para ulama diambil beberapa poin. Yang pertama adalah bahwasanya kita tidak boleh ada mutakhallub bil masailil ilmiyah, tidak membebani kepada seseorang di dalam masalah-masalah keagamaan, masalah ilmiah, masalah keilmuan, ya, secara umum, ya, dan juga masalah agama. Nah, ini jelas kalau kita bertanya kepada seseorang, bertanyalah silahkan dengan pertanyaan yang tidak memberatkan dia. Satu itu. Kemudian kalau dia berkata dengan jawaban, ya,
yang dia ketahui layak untuk jawab. Nah, ketika dia tidak menjawab, malah menjawab dengan Allahu alam, itu juga bagian daripada ilmu. Dan itu lebih baik daripada kita menjawab pertanyaan dengan saya kira, sepertinya. Lebih baik dijawab dengan Allahu a'lam. Artinya Allah Maha mengetahui. Suka ditambah wallahu a'lam bissawab. Allah mengetahui dengan yang benar. Para hadirin rahimakumullah, ini perlu di dalam masalah agama terutama. Ketika kita ditanya di dalam masalah agama, ini harus hati-hati. Sekiranya bisa dan betul-betul yakin jawabannya itu ini, hukumnya haram, hukumnya wajib, sunnah, dan kita tahu misalnya dalil dari Al-Quran ataupun dari Al-Hadis, ayatnya, hadisnya dari riwayat anu nomor sekian, atau tidak tahu hadisnya, ayatnya, tapi pernah tahu maknanya. Seperti saya itu tidak tahu hadisnya, tapi sebagian maknanya tahu. Pernah membaca hadis ini, maknanya begini, silahkan jawab. Tetapi kalau masih meragukan, jangan dijawab. Sebab ada sabda Nabi juga yang berbunyi, ajra'ukum alal fatwa, ajra'ukum alal nar. Paling berani berfatwa di antara kalian adalah orang yang paling berani masuk neraka. Artinya Nabi memberikan pesan kepada kita, hati-hati di dalam menjawab pertanyaan sekiranya kita tidak tahu dengan yakin jawaban tersebut. Karena khawatir ketika kita masih remang-remang, ya belum tahu pasti, lalu dipatwakan atau dijawab, kemudian dipegang oleh orang, padahal itu salah. Bisa jadi dolu adolu, ya dia sendiri sesat, dan adolu dia sendiri menyesatkan kepada orang lain. Makanya ketika dalam kategori remang-remang tadi atau belum pasti, lebih baik dijawab Allahu a'lam, saya tidak tahu. Itu aja. Atau mungkin saya akan cari jawabannya nanti esok ataupun minggu depan, ketemu kapanpun saya akan berikan jawaban. Kalau sudah ketemu saya jawab, kalau tidak saya persilahkan Anda untuk cari lagi kepada yang lain. Atau juga yang lebih hati-hati lagi, tanyakan kepada Ustadz Anu, saya masih ragu jawabannya. Itu juga lebih terhormat, ya. Nah dari situ kita bisa mengambil kesimpulan, ya. Jangan mudah mengatakan wah ini bodoh, ditanya Allahu a'lam, ditanya nggak tahu, ya. Justru ketika dia mengatakan saya tidak tahu, itu lebih hati-hati daripada menjawab asal-asalan, ya. Nah ini Pak yang perlu kita ketahui. Terhormat kalau orang menjawab wallahu alam, saya tidak tahu, Allah yang lebih tahu, ya. Itu lebih baik daripada menjawab dengan asal-asalan. Nah jadi dengan demikian, baginda Nabi Muhammad SAW memberikan jawaban kepada kita bahwasanya kalimat Allah alam itu lebih bagus lagi. Pernah diriwayatkan Imam Syafi'i ditanya 40 masalah, dia menjawab cuma 7, sementara sisanya kalau tidak salah ya, ditanya 40 masalah, dia hanya menjawab 7 dari pertanyaan. Selebihnya dia mengatakan la adri, aku tidak tahu, la adri, aku tidak tahu. Pernah beliau satu riwayat cerita dalam manakibnya, sejarahnya, beliau ditanya oleh jamaahnya, apakah anjing itu suka haid atau tidak? Dia menjawab saya tidak tahu, saya akan cari tahu dulu. Sampai begitu. Ceritanya dia mencari di sekitar Mesir itu, mencari orang yang punya anjing. Ada dia tidak punya anjing, dia tanya. Orang yang punya anjing itu orang tua, dia mengatakan saya tidak akan memberikan jawaban sebelum Anda bekerja dulu di saya tanpa upah.
Ada yang menceritakan seminggu, ada yang menceritakan sebulan, ada yang menceritakan setahun. Ya, dia bekerja di situ. Setelah bekerja, baru dia mengatakan anjing itu suka haid paling lama 3 hari. Oh gitu. Ya, batasannya disebutkan dengan usia sekian, umur sekian. Oke, terima kasih guru. Dianggap guru itu padahal bukan ya, masalah agama itu. Tapi bisa ada juga yang tahu Pak. Dia kembali ke majelisnya, dia tanya mana yang menanyakan tentang anjing. Dia jawab. Ya, suatu saat si kakek itu datang ke majelisnya. Dia sedang duduk, turun menghormati gurunya. Orang lain kaget, loh siapa itu? Ini syekh saya, guru saya. Tentang apa? Tentang yang ditanyakan oleh kalian dulu, masalah anjing itu suka haid. Itu saking hati-hatinya Pak dalam menjawab masalah. Ya. Nah, jadi sekali lagi ini penting sekali untuk kita, bahwasanya kita tidak boleh ya berani berfatwa kecuali ala siqatin, benar-benar percaya betul tentang hukumnya baru kita sampaikan. Ya kalau ada orang nanya, Pak kalau sholat 5 waktu itu bagaimana hukumnya? Ya pada tahu lah, wajib. Ya gitu. Pak bagaimana bunuh orang? Oh ya Pak, apa haram? Itu kan semua pada tahu. Karena saya bisa tahu, ya jadi ada orang yang tidak tahu. Ya. Misalnya, tapi rata-rata orang pada tahu itu. Lanjut kepada bab berikutnya, babut tahrimin niyahah alal mayyit walat mil khaddi wa syaqqi zaib wa natbis sya'ri wa halqihi wa du'ai bil wabal was subur. Bab haram menjerit, teriak, menampar pipi, merobek kantong, menjambak rambut, dan memanggil-manggil dengan panggilan jahiliyah. Ini ketika ada seseorang meninggal dunia. Nah, di antara orang yang mendengar orang meninggal dunia itu, kita tahu kan ada yang biasa saja, sedih, ada yang sedihnya sampai meneteskan air mata, ada yang sedih sampai menangis meraung-raung, bahkan menjerit-jerit. Ya, bagaimana sikap kita terhadap musibah yang kita alami, terutama untuk keluarga kita? Misal ditinggal orang yang kita cintai, istri kita, kalau istri suami, anak, orang tua, ya, mertua, saudara kita, bahkan mungkin teman dekat kita, guru kita. Nah, Rasul memperbolehkan kepada kita untuk menangis. Ya, sebagaimana beliau menangis ketika ditinggal wafat oleh putranya yang bernama Abu Qasim. Beliau juga menangis, meneteskan air mata ketika cucunya dari Zainab meninggal dunia. Dan masih banyak lagi riwayat-riwayat lain yang mengatakan beliau menangis. Sehingga ketika sahabat Rasul berkata, ya Rasulullah, bukankah engkau melarang kami menangis, tapi engkau sekali menangis? Beliau menjawab, ini adalah tangisan kesedihan, ya, kasih sayang terhadap seorang kakek kepada cucunya. Dan itu diperbolehkan. Nah, lalu bagaimana tangisan yang tidak dibolehkan? Nah, ini ada beberapa riwayat yang menguraikan tentang menangis, ya, yang dilarang dalam agama. Yang pertama dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam, al mayyit yu'adzabu fi qabrihi bima niha alaihi. Mayit akan disiksa di dalam kuburnya dengan sebab tangisan keluarganya atau tangisan handai tolannya. Kemudian nanti kita simpulkan ada lagi, ya, hadis-hadis yang lain. Satu aja cukup. Dalam hadis ini jelaskan mayit disiksa di dalam kuburnya dengan sebab tangisan. Yang pertama, dari riwayat ini bisa diambil kesimpulan
atau ambil kesimpulan, kita dilarang ya menangisi dengan teriakan, jeritan, sampai histeris atas meninggalnya seseorang. Kenapa? Karena nanti akan berdampak tangisan tersebut kepada mayit. Annal mayit yanalu syai'un minal adab fil qabri bisadin yati ahli. Artinya mayit akan merasakan azab nanti ketika keluarga menangisi dengan tangisan yang histeris atau teriakan. Nah, itu secara tekstualnya hadis begitu. Jadi kalau ada keluarga menangisi dengan tangisan yang disertai dengan jeritan, ini kasihan sama mayitnya nanti. Yu'adzabu, dia disiksa. Namun para ulama ahli hadis tidak mengambil secara tekstual. Ada yang menganalisa bahwasanya menurut sebagian mayoritas ahli hadis mengatakan mayit disiksa dengan tangisan keluarga yang histeris manakala si mayit itu berwasiat kepada keluarga. Misalnya begini, nanti kalau aku meninggal, kamu tangisi ya, histeris ya, gitu. Agar apa? Nanti ya bisa jadi viral lah. Satu itu, betapa sedihnya kamu ditinggal aku. Nah, itu ada yang mengatakan demikian. Ada lagi ya yang mengatakan bahwasanya keluarganya ngomong, Pak, nanti Bapak kalau meninggal gimana? Aku nggak rela, aku bisa histeris menangis, Pak. Nah, si orang itu tidak melarangnya. Udah, jangan kamu tangisi dengan teriakan-teriakan segala. Tapi dia malah membiarkannya. Nah, nanti si mayit itu akan disiksa dengan tangisan keluarga tadi, karena dia tidak melarang. Ya. Tapi juga ada yang dimaksud dengan apa? Bahwasanya disiksa itu ketika memang secara tekstual tadi mau wasiat kek, ya, atau tidak melarang kek. Yang penting ketika seorang mayit meninggal lalu tangisi dengan histeris, teriakan, itu akan berdampak buruk kepada mayit. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Kalau ada orang yang meninggal dunia, silahkanlah menangis, tapi jangan disertai dengan niyahah. Niyah itu teriakan, histeris, jeritan. Begitu juga ya dalam hadis berikut ini dari Ibnu Mas'ud, laisa minna. Nah, ini lain lagi. Kalau tadi tangisan, kadang-kadang orang menangis tidak hanya menangis saja, disertai dengan reaksi dari tangan, reaksi dari kaki, dan sebagainya. Nah, ini hati-hati. Rasulullah SAW bersabda, laisa minna man darabal hudud wa syaqqal juyub. Ya, tidak termasuk orang yang mengikuti sunnahku. Laisa minna itu tidak termasuk orang yang mengikuti petunjukku, caraku. Orang yang ketika ditinggal wafat menampar-nampar pipi, merobek-robek baju, kemudian wada'a bidakwal jahiliyah, memanggil-manggil dengan panggilan jahiliyah atau panggilan orang-orang bodoh dahulu. Nah, para hadirin rahimakumullah, ini poin lagi yang dilarang ketika orang lain meninggal dunia. Pertama, saya ulang lagi, teriakan, tangisan disertai dengan teriakan. Kemudian yang kedua, menampar pipi. Kemudian merobek-robek baju ataupun kantong. Ini dilarang. Ya. Nah, kemudian ya, tidak hanya itu saja. Rasul juga melarang kepada yang lain ketika seseorang ditinggal wafat. An Abi Burdah, karena saya pernah Pak melihat ada orang yang ditinggal wafat di kampung itu oleh suaminya, karena suami tenggelam di sungai. Waduh, itu sampai rambutnya dijambak, sampai kepala ke tembok gitu. Ya, baju ditarik, histeris. Ada 3 tuh, histeris, baju ditarik, kepala dibenturin ke tembok. Akhirnya habis itu 1 hari sakit dia. Ya, ini benjol. Ya, kemudian ininya juga penuh cakaran kukunya sendiri. Ya. Nah, ini
Ini yang tidak diperbolehkan dan dilarang keras. Selanjutnya, larangan berikutnya, an Abi Burdah radhiyallahu anhu qala waji'a Abu Musa faghusya alaihi wa rasul fi hijim ra'atin min ahli fa aqbalat tasibirannah falam yastati ayyarudda 'alaiha syai'an falamma apaqa qala ana bari'u mimman bari'a minhu Rasulullah sallam inna Rasulullah sallam bari'a minas saliqati wal haliqati wasyaqati. Ada cerita seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Burdah. Abu Burdah ini Abu Musa al-Asy'ari, namanya Amir, ya. Kemudian Abu Musa itu sakit sampai pingsan. Warasuhu fi hijim ra'atin min ahlihi. Kepala Abu Musa, ya, berada dalam pangkuan istrinya. Fa'aqbalat tasibirannah. Istrinya itu, ya, menangis dengan suara yang tinggi. Padahal Abu Musanya belum meninggal, tapi baru sakit keras ditangisi. Falam yastati ayyarudda alaina syai'a. Orang-orang yang di sekitar itu tidak ada yang sanggup menahannya. Kamu jangan menangisi. Wah, tetap tambah jadi-jadi. Ya, suami yang dicintai pingsan, ya, menjerit, gitu. Ya, kaget malah. Mungkin kaget. Mungkin keluarga kita, istri kita ada yang nangis. Palama apa kokola, ketika Abu Musa itu sudah kembali sadar, beliau berkata, ana bari mimman bari'a minhu Rasulullah sallam. Aku terlepas, aku, ya, tidak tanggung jawab dari orang yang memang Rasul pun bari'a minhu, Rasul pun tidak mau bertanggung jawab. Artinya orang ini salah, orang ini dosa, sampai Rasul, aku nggak mau ikut campur dan aku tidak tanggung jawab nanti di akhirat. Siapakah orang yang sampai dibegitukan oleh Rasul? Kata Abu Musa, yang pertama saliqah. Siapa saliqah itu? Allati tarfa'u sautahu, seorang wanita yang menangis dengan suara yang tinggi sampai histeris. Yang kedua wal haliqah, perempuan yang menjambak atau mencukur bahkan menggunduli rambutnya ketika dia terkena musibat. Ya. Yang berikutnya adalah asyaqah, wanita yang merobek-robek bajunya. Nah ini, ya, dari hadis ini, ya, dilarang keras sama dengan tadi, memperbuat yang tadi, bahwasanya kita, ya, ini identiknya kepada perempuan. Kalau laki-laki jarang begini, ya, menangisi istrinya wafat sampai menangis guling-guling jarang, ya. Kemungkinan ada dari laki-laki mah alhamdulillah, ya. Kenapa badan saya bisa gemuk nih, nggak kurus nih, gitu. Bisa gitu kan, bisa jadi itu, tinggal cari lagi nih, ya. Belum aja seminggu, nah, udah pakai minyak wangi, style gaya, gitu, ya. Yang biasanya nggak pakai apa, nggak pakai minyak rambut, pakai minyak rambut, gitu. Pakaiannya dulunya bisa pakaian tua-tua, sekarang pakai anak muda, gitu, ya. Ada apa ini, nah, istrinya? Kalau istri nggak begitu, Pak, dia bisa lama, bahkan bisa tidak lagi menikah, ya, gitu. Tapi kita tahu bahwa laki-laki tidak seperti sekuat perempuan. Nah, perempuan ini ketika ditinggal wafat dengan memiliki sifat-sifat seperti ini yang dilarang dalam agama. Ada 3 poin larangan sama dengan yang tadi, ya. Pertama saliqah, saliqah itu yang menjerit, nangis dengan serit-seritan. Kemudian haliqah sama syaqah yang merobek-robek kepada bajunya. Ini perlu diketahui dan disebarkan kepada istri-istri, ya, agar tidak melakukan seperti ini. Kemudian juga ada hadis yang lain sama juga nadanya, an Ummi Atiyah Nusaybah radhiyallahu anha qalat akhadha alaina Rasulullah sallam indal bai'at alla tanuha, muttafaqun alaih. Ummu Atiyah berbaiat masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat,
ya di hadapan Rasul, dan Rasul membaiatnya untuk tidak menjerit, menangis, histeris ketika terkena musibat. Nah, ini larangan dari Rasulullah SAW. Nah, kemudian juga ada hadis yang lainnya, masih banyak ini Pak. An-nahiyah, kata Rasul, indam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah. Oh, wanita yang menjerit, ya, menangisi, ya, keluarga yang meninggal, jika dia tidak tobat sebelum meninggal dunia, tuqamu yaumal qiyamah, maka akan didirikan, dituangkan, diterapkan kepada pada hari kiamat, walaiha sirbalun, ya, di atasnya sirbal. Apa sirbal itu? Pakaian. Min qatranin, dari wadru'in min jarobin. Nanti dia akan menggunakan pakaian dari qatiron, itu lempengan besi yang sudah meleleh, ya, itu digunakan oleh dia. Nah, jadi ini hadis riwayat Muslim. Artinya ketika larangan itu tidak diindahkan, dilanggar oleh wanita tadi, maka di akhirat ada ancaman. Kata Rasul, an-nahyah, wanita yang suka menjerit, tidak bertobat sebelum meninggal dunia, maka siap-siaplah nanti dia akan menggunakan pakaian yang terbuat dari api yang menyala, sehingga ketika digunakan akan merontokkan seluruh tubuhnya. Nah, ini berarti termasuk dosa besar kalau ada wanita menjerit, menangis histeri ketika ditinggal wafat oleh, ya, orang yang dicintainya. Demikian barangkali sekalian yang dapat saya hormati, yang saya sampaikan, yang hormati, mudah-mudahan ini merupakan bagian yang kita ketahui, kemudian disampaikan kepada istri-istri atau ibu-ibu atau adik atau siapa saja, perempuan terutama ini, agar menjauhi perilaku-perilaku yang dilarang oleh baginda Nabi Muhammad SAW dari hadis-hadis tadi. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaatnya. Wallahu muwaffiq lakum thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, jamaah rahimakumullah. Demikianlah apa yang disampaikan oleh guru kita pada ta'lim pagi ini. Mudah-mudahan menambah keilmuan kita, menambah kehati-hatian kita, apalagi dalam rangka kita ditinggal oleh keluarga yang kita sayangi. Jazakumullah. Mungkin dari penyampaian tadi ada yang mau ditanyakan ataupun yang kurang jelas, mangga. Mungkin dari ibu-ibu ada Pak, mangga kalau ada yang mau ditanyakan. Bu, ada yang tanyakan, Bu? Ini ada Pak. Oh, Apa kakek? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Kami ingin penjelasan mengenai bukan menangisnya tapi ta'iyah, ya. Seperti kita ketahui, ta'iyah itu ada banyak pahala. Di antaranya sholatkan saja satu qiraat, nanti ikut menguburkan satu qiraat pahalanya. Nah, sekarang gini Ustadz, kalau saya punya katakan kerabat dekat yang sangat dekat tapi berbeda agama, Ya. yang pada tradisinya itu justru orang menangis itu disewa supaya menangis meraung ketika dia mengangkatkan ke makam gitu. Nah, ini takziah saya itu apakah juga mendapatkan pahala seperti itu atau bagaimana, atau malah justru saya dilarang untuk takziah ke orang yang itu, karena ada yang tradisi itu malah justru orang nangis itu disewa gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Saya baru tahu, Bu. Ada yang disewa ya untuk menangis itu. Iya.
Nah, jangan-jangan kayak demo ya nasi bungkus. Bapak sekalian, kalau pertama ada dua sisi ya Pak ya. Kalau takziah ya, sekedar menghibur datang kepada non muslim pun tidak jadi masalah. Itu hubungan sosial kita ya. Kita ucapkan sabar. Tapi jangan, satu yang tidak boleh itu mendoakan kepada apa? Dengan almarhum ya, saya nggak mengatakan kepada mayit ya yang meninggal tadi, itu jangan sekali-kali mendoakan semoga diampuni dosanya ya. Itu sudahlah urusan kita dengan orang yang itu saja. Tasliah itu menghibur, sabar ya Bu ya, itu aja ya. Mudah-mudahan almarhum, nah ini yang almarhum diterima di sisi kali itu nama bapak yang saya ngaco deh gitunya, udah ngaco lagi. Kita cukup aja kepada orang itu, satu itu. Yang kedua, dari sisi tadi jangan apalagi disewa ya Pak ya, disewa itu sama aja dengan orang yang menangisi ya. Intinya di sini menangisi dengan teriakan tadi sekalipun apalagi disewa itu tidak boleh ya. Kita menolak. Kenapa? Karena perbuatan munkar yang dilarang. Bahkan uang yang dihasilkannya pun dari sewaan itu termasuk uang yang haram. Ya. Jadi jangan mau kalau disewa untuk itu. Begitu Pak. Ya. Hati-hati. Saya juga nggak tahu nih kira-kira nggak ada yang gituan ya. Ada lagi barangkali? Ada lagi Pak? Enggak. Cukup? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau menanyakan ini Pak Ustadz. Saya pernah baca artikel itu bahwa kalau ada yang meninggal, musibah lah, musibah itu kan biasanya kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu identik dengan orang meninggal. Itu untuk muslim. Tapi saya pernah baca kalau itu pun berlaku juga untuk non muslim. Sementara ada yang mengatakan ketika non muslim meninggal kita tidak boleh mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini yang betul yang mana Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Awalnya musibat itu ucapan taroji itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu untuk diri sendiri Pak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nabi ketika sendalnya copot ya, ketika misalnya copot itu beliau mengucapkan apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah kok ngucapin itu cuma sendal copot juga, nah gitu kan ya. Rasul menjawabnya, kullu ma asaba muslim, setiap sesuatu yang tidak mengenakan bagi seorang muslim itu adalah musibah. Karena musibah itu dari asaba yusibu isobatan ya, musibun itu yang mengena asalnya. Nah kemudian dikhususkan sesuatu yang tidak mengenakan ya, putusnya sendal kan tidak mengenakan, maka ucapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita jatuh, aneh kata jatuh dari motor itu ya, taroji itu untuk itu. Nah kemudian ya diperbolehkan juga ketika ada orang lain Pak meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sekalipun dia non muslim, dia tetap akan kembali kepada siapa? Kepada penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nanti dia akan mendapatkan sesuai dengan ya apa yang dia lakukan di dunia. Ya, itu. Cuma tidak diharuskan kepada mereka itu, yang tidak diperbolehkan kepada mereka itu mendoakan ya dengan ampunan. Itu yang tidak dibolehkan. Seperti Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu ya. Nah, itu yang tidak dibolehkan. Cukup berarti Pak, begitu? Alhamdulillah. Nggak ada lagi ya? Baik, dah kita cukupkan. Alhamdulillah rabbil alamin, ya Allah. Demikianlah taklim kita pada pagi hari ini.
Mudah-mudahan banyak manfaat buat kita, pengetahuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita di akhir tutup dengan sama-sama kita membaca doa kita majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, terima kasih Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.